Baik, Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, shalom, Pak. Shalom, Pak. Baik, sehat semua ya Bapak Ibu. Kembali hadir program kesayangan kita sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Hari ini hari spesial, Hari Pahlawan, dan kita akan merayakannya dengan cara yang spesial juga. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab tentang tokoh perempuan yang bernama Sarah. Dan ini adalah pahlawan iman. Sarah ini adalah seorang perempuan, istri bapak orang beriman, Abraham, dan ibunda dari Ishak. Dan sore ini sudah hadir bersama kita, Ibu Inawati Teddy. Selamat sore, Ibu Inawati. Selamat sore, Pak Petra. Baik, sehat, Bu? Agak batuk nih. Oke sih. Memang suasananya memang itu ya, peralihan mau ke musim hujan. Tapi kami bersyukur Ibu Inawati tadi bisa hadir bersama kami dan sobat sahabat SU sudah mengenal beliau. Beliau adalah pengajar di STTRI dan STTRII, eh, dosen pengajar teologi Perjanjian Lama ya Bu ya. Ya, betul. Oke, terima kasih Bu atas kehadirannya. Dan untuk memulai, kami akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami dan kami bersyukur bahwa di dalam kebersamaan kami sebagai sebuah bangsa kami boleh merayakan Hari Pahlawan. Dan saat ini Tuhan umat-Mu yang ada di sini akan merenungkan perjuangan seorang perempuan yang bernama Sarah yang Tuhan berkati di dalam hidupnya yang menjadi teladan kami semua. Dan saat ini Tuhan kami juga memohon Tuhan berkati kami terkhusus Ibu Ionawati Teddy yang akan mengajar kami tentang firman-Mu di sore ini. Kiranya Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau belajar bersama-sama. Amin. Baik, silakan Ibu Inawati. Baik, saudara-saudara sekalian, jadi kita akan melihat mengenai Sarah, ya. Sarah bukanlah seorang perempuan yang sempurna, tetapi memang dia sangat diberkati, sehingga seperti yang dikatakan dia adalah istri daripada Abraham, bapak orang percaya. Jadi kita akan melihat baik hal yang positif maupun hal-hal yang kurang positif ya dari Sarah. Nah, pertama kita melihat dia adalah istri yang tunduk pada suami. Kalau kita melihat apa yang terjadi, dia bersedia pergi dengan suami meninggalkan kehidupan yang sudah relatif lebih nyaman. Para ahli mengatakan Ur adalah kota yang sangat maju, yang sudah memiliki bangunan-bangunan besar pada zaman Abraham. Sehingga kita bisa bayangkan dia sudah hidup dengan nyaman, dan ketika dia nanti pergi bersama dengan Abram, ya pergi ke tanah yang tadinya Tuhan belum tunjukkan, tetapi kemudian setelah mereka sampai di Kanaan, Tuhan menyatakan itulah tanah yang nanti akan diberikan kepada keturunannya. Tetapi sementara itu nanti di dalam kehidupan di Kanaan, mereka itu menjalankan kehidupan yang nomadik. Itu kehidupan yang berpindah-pindah. Jadi mereka akan hidup dari satu tenda ke tenda yang lain. Karena apa? Karena mereka tidak mempunyai tanah, ya. Kita tahu bahwa Abraham pada akhirnya hanya membeli tanah untuk kuburan, tetapi selama hidupnya dia tidak mempunyai tanah dan dia harus berpindah-pindah untuk mencari rumput bagi ternak-ternaknya yang sangat banyak itu. Sehingga kita bisa melihat ya seorang istri yang tunduk pada suami, dan ini perlu diacungkan jempol karena tidak mudah ya beralih dari kehidupan yang sudah nyaman menjadi kehidupan yang jauh lebih tidak nyaman. Kemudian juga dia melihat suami sebagai tuan yang perlu dihormati dan ditaati. Memang pada zaman dulu, saudara mungkin ya istri itu lebih melihat suami sebagai tuan, tetapi ini tetap merupakan sesuatu yang saya rasa kita harus melihat bahwa ini adalah hal yang terpuji. Karena itu kalau saya bacakan misalnya Kejadian 18 ayat 12, Kejadian 18 ayat 12,
Tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya aku sudah renta, akan birahikah aku, tuanku juga sudah tua. Ya, yang dia sebut tuanku itu adalah suaminya Abraham. Nah, kita mungkin zaman sekarang memang sudah tidak menyebut suami sebagai tuan, tetapi konsep bahwa suami sebagai kepala keluarga dan istri seharusnya tunduk kepada suami, itu merupakan apa yang Alkitab ajarkan dan itu harusnya tetap berlaku bagi kita zaman sekarang, ya. Tapi kemudian juga kita melihat bahwa si Sarah bersedia mentaati perintah suami yang bahkan salah dan tidak masuk akal. Ingat nggak ya? Si Abraham kemudian meminta supaya dia berkata dia adalah adiknya. Memang di satu pihak itu adalah kebenaran karena mereka adalah hubungan adik kakak tiri. Tetapi tentu saja kita tahu bahwa tujuan Abraham itu supaya kalau ada orang tertarik kepada istrinya, dia tidak dibunuh, ya. Dan akhirnya kita tahu Sarah misalnya diambil oleh Firaun sebagai istri. Jadi dalam hal ini ada positifnya mentaati perintah suami, tetapi mungkin ketika kita melihat bahwa dia mentaati ya perintah suami yang tidak masuk akal, itu juga mungkin harusnya kita tidak lihat sebagai sesuatu yang baik, saudara. Cuman di sini yang mau saya tekankan itu adalah dia adalah seorang yang begitu taat kepada suami. Nah, next kita melihat kecantikan yang membuat suami merasa kurang nyaman gara-gara dia sangat cantik. Karena itu kenapa Abraham khawatir sekali bahwa ada orang yang mau mengambil istrinya, dan kelihatannya zaman kuno itu hukum itu masih rada seperti hukum rimba, ya. Jadi ditakuti kalau ada orang yang berkuasa dan kalau mengetahui bahwa si Sarah sudah punya suami, maka suaminya bisa dibunuh. Dan memang itu yang ditakuti oleh Abram. Karena itu kalau saya bacakan Kejadian 12 ayat 11 sampai 13. Kejadian 12 ayat 11 sampai 13. Pada waktu itu ia akan masuk ke Mesir, ia berkata kepada Sarai istrinya, "Aku tahu bahwa engkau seorang perempuan yang cantik. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Lalu mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Ya, harusnya kenapa sampai Abram itu begitu takut? Berarti itu adalah hal yang cukup lazim terjadi, saudara, ya. Dan kita tahulah di dunia kuno mungkin memang tidak mengherankan kalau hal-hal seperti itu terjadi. Kemudian keluar Kejadian 20 ayat 11, lalu Abraham berkata, pikirku tidak ada takut akan Allah di tempat ini sehingga aku akan dibunuh karena istriku. Ya, jadi Abraham itu untuk melindungi dirinya, dia takut dibunuh. Nah, sesuatu yang positif ternyata, saudara, ya, kecantikannya itu adalah sesuatu yang positif, bisa menjadi tantangan dalam kehidupan. Jadi memang di dalam kehidupan ini, ya, kita itu jangan melihat segala sesuatu itu hitam putih. Yang positif itu ternyata kemudian bisa menjadi tantangan. Yang negatif seperti negatif bisa suatu hari malahan menjadi berkat, ya, saudara-saudara. Tetapi juga mungkin memang berhati-hati, ya, jangan mempunyai istri yang terlalu cantik, ya, saudara. Karena kita kemudian tidak kayaknya was-was terus kali, ya. Walaupun zaman sekarang orang tidak akan mengambil istri kita dan membunuh kita, tetapi otomatis, ya, itu juga pasti menjadi was-was suami, ya, kalau istrinya itu terlalu cantik. Tapi ya di satu pihak ya puji Tuhan, ya, kalau punya istri yang cantik. Next kita melihat bersedia berdosa demi suami. Jadi Sarah bersedia berbohong demi suami dan bersedia mengaku bahwa ia adalah adik Abraham, yang adalah sebuah half truth, saudara. Half truth itu maksudnya dia mengatakan kebenaran tetapi tidak seluruhnya. Dan betul seperti saya katakan, mereka memang ada hubungan adik kakak, ya, adik kakak tiri, karena Abraham dan Sarah itu adalah mempunyai ayah yang sama tetapi ibu yang berbeda. Tetapi kan seharusnya yang lebih penting adalah Abraham mengatakan kalau itu istrinya, ya, sehingga dengan demikian Sarah kemudian tidak diambil dan Sarah bersedia berbohong demi suami, dan dia bahkan bersedia diambil Firaun dan mungkin sudah menjadi istri Firaun. Ini yang kemudian menjadi diperdebatkan, ya, sehingga ada yang melihat Sarah kemungkinan sudah pernah menjadi istri Firaun sebelum kemudian dikembalikan lagi. Karena Kejadian 12 ayat 19 dikatakan seperti ini.
Mengapa kau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Ya, jadi si Firaun berkata seperti itu. Mengapa kau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Nah, sedangkan dibandingkan Kejadian 26 di mana Abraham kan sekali lagi berbohong tetapi mengenai Sarah, tetapi sekali ini mengatakannya kepada Abimelek. Nah, di dalam peristiwa Abimelek kita dengan jelas diberitahu bahwa Tuhan mencegah Abimelek sehingga Abimelek tidak mengambil Sarah menjadi istri. Sehingga kalau saya bacakan Kejadian 20 ayat 6, berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku juga tahu bahwa dengan hati yang tulus engkau telah melakukan hal itu dan aku pun telah mencegah engkau dari berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menyentuh dia. Dan perkataan seperti ini tidak terjadi pada Firaun ya, sehingga ada yang mengatakan kemungkinan sekali Sarah pernah menjadi istri Firaun ya, dan kita bisa bayangkan ya, ini adalah pengorbanan istri yang sangat luar biasa demi suaminya hidup, dia kemudian diambil menjadi istri orang lain. Next. Tapi seperti yang saya tadi sudah katakan sedikit, ini bukan merupakan hal yang positif yang perlu kita teladani, saudara. Karena apa? Karena seharusnya kita tunduk pada otoritas yang Allah tempatkan di dalam Tuhan. Artinya, kita tidak seharusnya taat kepada perintah orang yang berotoritas tersebut kalau bertentangan dengan firman Tuhan. Kan itu kalau kita melihat apa yang dikatakan di dalam Efesus 6 ayat 1, ini tentu saja memang perintah kepada anak-anak, tetapi prinsip yang sama bisa kita lihat ya, di mana dikatakan anak-anak supaya taat kepada orang tua di dalam Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Artinya, kalau sampai orang tuamu menyuruh kamu melakukan sesuatu yang tidak benar, ya kamu tentu saja harus lebih taat kepada Allah. Nah, kita bisa lihat misalnya apa yang dilakukan oleh para rasul ya, sehingga kalau kita melihat Kisah 5 ayat 40 dan 41, Kisah 5 ayat 40 dan 41, mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu mencambuk mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Jadi pemerintah Romawi, pejabat-pejabat Romawi menyuruh supaya rasul-rasul tidak boleh mengajar dalam nama Yesus. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan sukacita karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ayat 42, setiap hari mereka mengajar di bait Allah dan di rumah-rumah dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Saudara lihat nggak? Walaupun disesah dan disuruh ya, tetapi karena itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita melihat bahwa para rasul lebih mentaati Tuhan ya. Jadi dalam hal ini tindakan Sarah yang bersedia berkorban untuk suaminya, tetapi itu adalah cara yang salah, mungkin bukan merupakan teladan yang seharusnya kita lakukan ya, saudara. Kita seharusnya lebih taat kepada Tuhan ya. Next, kemudian kita melihat, tapi di sini juga ada sesuatu yang kurang positif mengenai Sarah, menolong tanda kutip suami untuk tidak taat. Tentu saja kita tahu bahwa Allah menjanjikan ya bahwa dari Abraham akan diberikan keturunan yang banyak ya, dan bahkan keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Sedangkan selama ini dia dengan Sarah belum mempunyai anak. Maka setelah sekian lama di dalam Kejadian 16 kita tidak tahu ya berapa lama sudah Tuhan menjanjikan. Tetapi sekarang dikatakan pasal 16, Sarah istri Abram tidak melahirkan anak baginya. Yang mempunyai seorang hamba perempuan bernama Hagar, orang Mesir, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memperkenankan aku melahirkan anak, hampirilah hambaku itu, mungkin melalui dialah aku dapat memperoleh anak. Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi ternyata setelah sekian tahun kok Tuhan belum juga menggenapi ya apa yang Tuhan janjikan. Sarai kemudian mulai berpikir, oh jangan-jangan yang Tuhan maksudkan itu adalah keturunan Abraham, bukan harus dari dia. Jadi dia kemudian menyarankan Abram mengambil budaknya Hagar dan melahirkan anak melalui Hagar. Jadi saudara, ketika dikatakan
di akhir ayat 2, hampirilah hambaku itu, mungkin melalui dialah aku memperoleh anak, maka anak itu secara legal akan dianggap sebagai anak Sarah. Ya, jadi dia berpikir, oh itu nanti akan menjadi anak secara legal tapi bukan lahir dari dia. Apalagi ingat ya, ketika keluar ya pergi ke Kanaan, si Sarah sudah berumur 75, kita tidak tahu sudah berapa tahun berlalu, mungkin sekarang dia sudah 80-an, kita bisa bayangkan ya, mungkin dia berpikir bahwa tidak mungkin dia melahirkan. Dan kemudian dia menyarankan supaya Abram mengambil budaknya Hagar. Nah, karena ini adalah hal yang cukup lazim pada waktu itu, mungkin karena itu Abram juga tidak banyak berpikir, dia langsung kemudian melakukan. Tapi sebenarnya kalau kita melihat di dalam konteks dunia kuno pada waktu itu, Sarai sebenarnya melakukan keputusan yang cerdik. Karena pertama menolong Allah menyelesaikan masalah ya. Walaupun saudara, saya sengaja memakai tanda kutip karena tidak baik biasanya kalau kita mencoba menolong Allah ya. Mana mungkin Allah perlu ditolong ya, sehingga biasanya ketika kita berupaya menolong Allah, itu pasti malahan menolong dengan cara yang tidak benar. Nah, secara legal anak itu adalah anak Sarai. Di kemudian hari kita melihat Rahel dan Lea ya, itu juga ada anak-anak dari budaknya dan itu akan dianggap sebagai anak mereka ya. Jadi ini adalah sesuatu yang orang dunia kuno sering lakukan. Jadi secara legal anak itu adalah anak Sarai, tetapi juga di sini ada hal yang menarik, mencegah suami supaya tidak mengambil istri lain. Nah, pada waktu itu tentu saja belum ada Israel ya, baru ada Abraham. Tetapi saudara, bangsa-bangsa di sekitar Kanaan begitu mempunyai hukum yang mirip-mirip, di mana ada hukum dari negara-negara itu yang seperti ini. Kalau seorang istri tidak bisa memberikan anak kepada suami, suaminya berhak mengambil istri lain. Tapi kalau si istri bisa memberikan anak, maka suaminya tidak boleh mengambil istri lain walaupun boleh mengambil gundik. Perbedaan antara istri dan gundik adalah anak istri itu menjadi pewaris, anak gundik tidak. Dalam hal ini Hagar akan dianggap sebagai gundik ya. Nah, dalam hal ini ketika nanti anak itu, ingat ya, Ismail itu nanti akan dianggap secara hukum adalah anak Sarah, maka si Abraham nanti tidak boleh mengambil istri lain ya, sehingga ini adalah sesuatu yang cerdik. Dan ini merupakan hal yang wajar dan acceptable, bisa diterima dengan baik dalam masyarakat pada waktu itu. Karena itu sekali lagi tidak mengherankan ya saudara, tidak mengherankan Abraham kemudian menerimanya dengan baik ya, sehingga kita melihat bahwa Sarai melakukannya di dalam kecerdikannya. Tetapi seperti saya katakan, menolong Allah itu tidak pernah merupakan sesuatu yang baik karena Allah tidak mungkin perlu kita tolong. Ya, karena itu tidak mengherankan, namun hasilnya menjadi bumerang bagi dirinya karena Hagar kemudian memandang rendah Sarai. Ya, jadi kita membaca misalnya, saya bacakan pasal 16 ya ayat 4. Abram menghampiri Hagar dan perempuan itu mengandung. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah nyonyanya. Jadi kemudian dia memandang rendah nyonyanya. Nah, kemungkinan sekali Hagar, karena Hagar 2 kali dikatakan sebagai orang Mesir, saudara ya. Jadi kalau saya bacakan di ayat 1, Sarai istri Abram tidak melahirkan anak baginya, yang mempunyai seorang hamba perempuan bernama Hagar orang Mesir. Oke lah, kalau 1 kali itu namanya untuk memperkenalkan. Tapi ayat ketiga kembali dikatakan, Sarai istri Abram mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Nah, saudara, kalau Alkitab mengulang sesuatu berarti ada yang penting. Mesir diulang berarti penting, dan itu harusnya membuat kita kemudian memikirkan, kenapa Mesir, apa urusannya? Dan mungkin kita kemudian akan ingat ketika Abram berbohong kepada Firaun. Dan ketika itu karena Firaun mengambil Sarai sebagai istri dan dia kemudian memberi banyak hadiah kepada Abram yang dipikirnya adalah calon kakak iparnya, bukan? Dan kalau kita perhatikan hadiah yang diberikan, ya saya bacakan Kejadian 12.
Kejadian 12 dari ayat 16. Firaun menyambut Abram dengan baik karena perempuan itu. Abram mendapat kambing domba, lembu, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Jadi kemungkinan sekali Hagar adalah budak perempuan yang diberikan oleh Firaun. Dan tentu saja ini kemudian bisa membuat kita mengerti kenapa Sarai memilih Hagar untuk menjadi gundik Abram, karena berarti dia mempunyai kualitas yang sangat baik ya, namanya juga budak istana, apalagi Firaun sampai memberikan kepada yang dia pikir adalah kakak iparnya, pasti dia memberinya dengan sangat budak yang sangat baik. Dan itu juga bisa menjelaskan kenapa begitu hamil Hagar dengan mudah memandang rendah nyonyanya. Berarti dia baru mengikut nyonyanya mungkin cuma beberapa tahun ya. Beda dengan budak yang dari kecil mana mungkin berani memandang rendah nyonyanya. Apa yang terjadi akhirnya kita tahu bahwa Sarai kemudian menindas Hagar, dan tetapi Tuhan menampakkan diri kepada Hagar sehingga akhirnya Hagar kembali dan melahirkan Ismail. Tetapi saudara, tindakan itu mempunyai konsekuensi panjang sampai sekarang. Karena mengenai Ismail, Allah kemudian mengatakan seperti ini. Kejadian 16 ayat 12. Dia akan menjadi seorang manusia seperti keledai liar, tangannya akan melawan tiap orang, dan tangan setiap orang akan melawan dia. Dimanapun ia menetap, ia menentang semua saudaranya. Ya, jadi dalam hal ini kita melihat bahwa orang-orang Arab mengatakan mereka adalah keturunan Ismail ya, dan sampai sekarang Arab dan Israel selalu kemudian selalu bertempur dan bertengkar. Nah, next. Tapi juga Sarai mempunyai suatu sifat yang juga agak baik, yaitu seorang yang pendendam. Tadi kita mengatakan bahwa Hagar budak Sarai adalah orang Mesir, mungkin adalah budak yang diberikan Firaun. Dan tadi Hagar dengan cepat memandang rendah nyonyanya begitu dia hamil, dan Sarai kemudian mengeluh kepada suaminya. Jadi ayat 5, pasal 16 ayat 5, kata Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah kesalahanmu. Memang aku yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah terhadap aku, Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Mungkin kita berkata, kok Sarai bertindak nggak fair ya, dia yang memberi solusi itu kepada Abram, dan sekarang ketika solusi itu menjadi bumerang, dia menyalahkan suaminya. Tetapi mungkin yang terjadi adalah ketika Abram mengambil Hagar, maka Hagar itu tidak lagi berada di bawah kuasa Sarai. Jadi Sarai terpaksa hanya mengadu kepada Abraham ya. Dan kemudian ketika ayat 6 kata Abram kepada Sarai, dia hambamu, dia dalam kuasamu, lakukanlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar hingga ia lari meninggalkannya. Jadi ketika Hagar dikembalikan ke tangan Sarai, maka Sarai kemudian menindas ya, dan di sini menunjukkan memang ada kualitas yang agak kurang baik ya. Jadi dia adalah seorang pendendam, bahkan bukan itu saja ya. Karena kemudian next kita melihat bahwa setelah Sarah melahirkan Ishak, dia kemudian meminta Abram untuk mengusir Hagar dan Ismail ya. Kejadian 21 ayat 9. Kejadian 21 ayat 9. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Perkataan sedang main mungkin tidak terlalu cocok ya. Kalau kita melihat versi Inggris lebih ke arah sedang memain-mainkan, maksudnya mengolok-ngolok Ishak. Ayat 10, berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku Ishak. Abraham tadinya tidak mau ya. Jadi Abram bertanya kepada Allah ya. Kita melihat ayat 11, hal itu sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Ya bayangkan dia juga pasti sayang dengan Ismail ya. Namun Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu mengenai masalah anak dan hambamu itu. Segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah kau dengarkan, sebab dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ya, jadi di sini kita melihat ketika Abraham bertanya kepada Allah, Abraham diperintahkan mendengarkan perkataan istrinya. Dalam hal ini bukan berarti Sarah tidak salah,
ya. Tetapi berarti Allah memakai kelemahan Sarah, mungkin kecemburuannya ya, dan ketidakinginannya tentu saja bahwa Ismail berbagi warisan dengan anaknya. Nah, Allah memakai kelemahan itu untuk menggenapi rencananya, karena memang Allah mau yang menjadi pewaris Abraham hanyalah Ishak, ya, anak-anak yang lain tidak boleh menjadi pewaris. Dan ini berarti Allah menggenapi rencananya melalui kelemahan manusia. Jadi kita tidak boleh melihat bahwa dalam hal ini Sarah sama sekali tidak ada salahnya. Karena kita bisa menduga bahwa Sarah melakukannya karena memang dia tidak senang dengan Hagar, ya. Entah ada cemburunya, entah ada apanya, ya. Jadi dalam hal ini bukan dengan motivasi menggenapi rencana Allah. Tapi walaupun ya kita melihat dia ada hal-hal yang negatif, kita kembali melihat hal yang positif, yaitu seorang yang belajar beriman. Nah, awalnya kelihatannya Sarah tidak terlalu mengenal Allah, ya, bahkan awalnya juga Abraham tidak terlalu mengenal Allah. Bukti bahwa Abraham takut dia dibunuh, itu menunjukkan dia tidak benar-benar percaya Allah Israel mampu atau akan menggenapi apa yang Allah katakan. Karena Allah mengatakan keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Jadi nggak mungkin dong dia mati sebelum dia punya anak, ya. Jadi tidak heran juga Sarah awalnya tidak begitu mengenal Allah. Dan Sarah tidak percaya ketika Allah mengatakan bahwa ia akan melahirkan anak tahun depan. Sehingga kalau kita melihat ya Kejadian 18 ayat 12, Kejadian 18 ayat 12, tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, aku sudah renta, akan birahi ke aku, tuanku juga sudah tua. Ya, itu karena saya bacakan ayat 10 firman Allah, firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali menemui engkau tahun depan, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Padahal Abraham sudah diberitahu sebelumnya di pasal 17. Walaupun awalnya Abraham juga tidak percaya, saudara, ya. Sehingga kalau saya bacakan Kejadian 17 dari ayat 15, Allah kemudian berfirman kepada Abraham tentang Sarai istrimu, jangan lagi engkau menyebut dia Sarai, sekarang namanya Sarah, aku akan memberkati dia dan dari dia juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Nah, kita harusnya bisa menduga bahwa Abraham sudah memberitahukan Sarah, ya. Tetapi Sarah tetap tidak percaya, dan ketika Allah berkata lagi, dia tidak percaya. Dan bahkan kemudian kalau kita balik lagi kepada pasal 18, dari ayat 13, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali menemui engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi Sarah menyangkal katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Namun Tuhan berfirman, tidak, engkau memang tertawa tadi. Ya, jadi ia pun berbohong ketika ditegur Allah. Jadi kelihatannya memang pada waktu itu dia belum sungguh-sungguh mengerti siapa Allahnya. Tetapi itu semua berubah ketika kemudian dia benar-benar melahirkan, ya. Sehingga next kita melihat Kejadian 21 ayat 6, bagaimana kemudian Sarah melahirkan Ishak. Saya bacakan ayat 6. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Jadi ketika melihat Allah membuktikan apa yang telah ia sampaikan dan Ishak lahir, Sarah belajar beriman kepada Allah dan mengatakan, Allah telah membuat aku tertawa. Dan di sini juga sebenarnya ada permainan kata dengan nama Ishak. Saudara tahu nggak? Nama Ishak itu berarti dia tertawa. Dia maksudnya laki-laki, mengacu kepada ketika Abraham tertawa tidak percaya tadi, ya, di Kejadian 17. Ketika pertama kali Allah mengatakan bahwa Sarah akan melahirkan anak, ya. Dan kelihatannya kok artinya kurang bagus, ya, berbicara tentang tertawa tetapi tertawa tidak percaya. Tetapi sekarang setelah Sarah melahirkan Ishak, kita bisa melihat ada sesuatu yang menarik dari nama tersebut. Allah telah membuat aku tertawa. Sekali lagi ini kaitannya dengan nama Ishak. Sehingga sekarang
Setiap kali melihat Ishak, mungkin mereka, Abraham dan Sarah, akan mengingat betapa mereka dulu tertawa tidak percaya. Ingat ya, bukan cuma Abraham tertawa tidak percaya, Sarah juga tertawa tidak percaya. Tetapi sekarang mereka tertawa, bukan dalam arti tidak percaya, tetapi terheran-heran bahwa Allah bisa menggenapi janjinya yang begitu luar biasa. Ya, sehingga akhirnya nama Ishak bisa mengingatkan sesuatu yang begitu indahnya. Next. Tetapi juga ya kita melihat bahwa walaupun seperti yang saya katakan, Sarah bukan seorang yang sempurna, tetapi memang di dalam kehidupan kita ya, saudara sekalian, pada akhirnya apa sih yang paling penting? Pada akhirnya yang paling penting adalah jika kita diberkati Allah. Dan Sarah adalah orang yang sangat diberkati. Karena di sini ya kita ingat bahwa Allah berkata, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Dan Allah sangat bermurah hati kepada Sarah. Karena itu kalau kita lihat ya, next. Walau cukup banyak kelemahan, Sarah adalah orang yang sangat diberkati oleh Allah. Dia melahirkan anak secara mukjizat dalam usia 90 tahun ya. Kita melihat dia melahirkan dalam usia 90 tahun. Kalau saya lihat ya ayat 17, Kejadian 17 ayat 17, lalu sujudlah Abraham dan tertawa, ia berkata dalam hati, mungkinkah seorang anak dilahirkan bagi orang yang berumur 100 tahun, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak. Saudara, ini adalah mukjizat ya, dia sudah mati haid ya, sehingga tentu saja melahirkan dalam usia 9 tahun itu adalah mukjizat. Dia kemudian tertawa bahagia ketika Ishak lahir, tadi kita sudah melihat. Dan dia adalah ibu dari bangsa-bangsa dan raja-raja akan lahir darinya. Saya bacakan Kejadian 17 ayat 15 dan 16. Allah kemudian berfirman kepada Abraham tentang Sarai istrimu, jangan lagi engkau menyebut dia Sarai, sekarang namanya Sarah. Aku akan memberkati dia, dan dari dia juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Para raja bangsa-bangsa akan berasal dari dia. Jadi lihat ya bahwa dia akan menjadi ibu bangsa-bangsa dan bahkan banyak raja-raja yang berasal dari dia. Tentu saja kita tahu ya raja-raja Israel semuanya berarti keturunan Ishak dan berarti adalah keturunan Sarah. Nah next. Dia adalah satu-satunya istri dari Abraham, bapak orang beriman. Nah, saudara, Ketura dan Hagar harusnya dilihat sebagai gundik ya. Dan karena itu kenapa bisa mengerti anak-anak mereka tidak boleh berbagi warisan. Karena memang seharusnya yang berbagi warisan hanya anak dari istri. Kalau saya bacakan misalnya Kejadian 25 ya. Kejadian 25 dikatakan, saya bacakan ayat 5 dan 6. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperoleh dari gundik-gundiknya. Ya, gundik-gundik jamak berarti Hagar dan Ketura. Ia menghadiahkan pemberian. Kemudian pada waktu ia masih hidup, ia menyuruh mereka pergi dari hadapan Ishak anaknya ke sebelah timur, ke tanah timur ya. Jadi Abraham sengaja menyuruh anak-anaknya bahkan pada waktu dia masih hidup untuk pergi meninggalkan Ishak supaya apa? Supaya tidak ada perebutan harta ya ketika nanti dia meninggal. Dan Sarah adalah orang yang pertama yang dikisahkan tentang penguburannya di dalam Alkitab. Ya, sehingga kalau kita melihat Kejadian 23 ayat 19, bahkan ingat ya, Abraham itu memberi ladang untuk mengubur Sarah. Sehingga Kejadian 23 ayat 19. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Mahpela di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan ya. Jadi dia adalah orang pertama yang dikisahkan tentang penguburannya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita pelajari saudara-saudara? Pertama, tentu saja next ya, kita melihat bahwa seorang istri perlu sangat berhati-hati dengan apa yang ia sarankan kepada suami.
Karena istri adalah seorang penolong, ya. Tetapi penolong bisa berarti menolong suami menjadi lebih baik, tetapi juga bisa menolong suami malahan menjadi lebih buruk. Ya, jadi dalam hal ini kita tahu bahwa saran Sarah mengenai mengambil Hagar itu bukan saran yang baik, ya. Nah, suami juga harus berhikmat dalam menimbang permintaan atau saran istri, ya. Tentu saja suami seharusnya mau mendengarkan saran istri, tetapi ya dia juga harus menimbang kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia sebagai kepala keluarga seharusnya menasihati istri, bukannya kemudian mengikuti saran istri yang tidak sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan tersebut. Nah, tetapi juga istri tidak seharusnya menaati suami ketika suami memintanya melakukan sesuatu yang salah, ya. Kayak seperti itu sampai diambil menjadi istri, ya. Tentu istri orang maksud saya, tentu saja itu adalah sesuatu yang sangat buruk, ya. Jadi dalam hal ini ingat ya, siapapun yang berada di atas otoritas kita, kalau mereka menyuruh melakukan sesuatu yang melanggar perintah Tuhan, kita tidak boleh mentaatinya karena kita harus lebih menaati perintah Tuhan. Next, kemudian kita melihat ketika permintaan kita dikabulkan bukan berarti bahwa kita pasti sudah melakukan yang benar atau dengan cara yang benar. Ingat ya, Sarah mau supaya Abraham mengusir Ismail dan Hagar dan Allah setuju. Tetapi itu hanya berarti Allah memakai kelemahan Sarah untuk menggenapi rencananya karena memang Allah tidak mau ya Ishak itu berbagi warisan dengan anak-anak Abraham yang lain. Jadi kita harus hati-hati ya ketika permintaan kita dikabulkan karena kan Allah kemudian sepertinya mengabulkan permintaan Sarah, bukan berarti kita pasti sudah melakukan dengan cara yang benar. Nah, kita perlu mengenal Allah dengan baik untuk bertumbuh dalam iman dan mengerti kehendak-Nya. Dan Sarah pun seperti Abraham mengalami proses ya. Tadinya mereka sepertinya tidak terlalu mengenal Allah. Ingat ya, Abraham itu dipanggil Allah dari keluarga yang menyembah berhala. Sehingga masuk akal kalau mereka itu tidak terlalu mengenal Allah. Tetapi sejalan dengan waktu melihat apa yang sudah Allah kerjakan, kita melihat bahwa Abraham dan Sarah bertumbuh di dalam iman mereka. Ya, jadi kita perlu mengenal Allah dengan baik untuk bertumbuh dalam iman. Dan pada akhirnya walau banyak kelemahan, anugerah dan berkat Allah yang menuntun hidup kita. Dan saya rasa itu yang terindah dari kehidupan Sarah. Betapa dia adalah orang yang sangat diberkati Allah. Ya, terlepas dari ada kelemahan-kelemahannya. Dia adalah orang yang sudah dipilih Allah untuk menjadi istri satu-satunya bapak orang beriman. Ya, sehingga kita bisa melihat sebuah posisi yang begitu penuh kehormatan ya, dan jadi kita melihat bahwa pada akhirnya sebenarnya anugerah dan berkat Allah lah yang menuntun hidup kita. Baik, saya sudah selesai, saya berikan kesempatan untuk boleh bertanya. Baik, terima kasih Bu Ina untuk pemaparannya. Bapak Ibu, apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, mendalami materi, kami persilakan bisa eh, di kolom chat ataupun dengan raise hand terlebih dahulu dan menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Sambil menanti, tadi disebutkan Bu yang itu Bu, ada konsekuensi ya, konflik yang terjadi bahkan sampai saat ini. Ini suatu hal yang ngeri. Apabila wanita berkonflik itu, perempuan berkonflik bisa sampai keturunannya ini. Itu untuk solusinya gimana Bu? Karena sampai sekarang pun juga orang kalau mikir itu solusi yang di sana itu juga susah gitu. Tetapi memang kalau saya mengatakan kita harus melihat apa yang terjadi sekarang ya, Israel dengan Hamas atau Palestina itu sebenarnya bukan berkaitan dengan iman lagi, karena saya tidak melihat orang Israel sekarang kalau mereka tidak percaya kepada Yesus, mereka adalah umat Allah. Jadi mungkin kita melihat konflik itu lebih sebagai konflik politik atau secara etika, tidak perlu dikaitkan dengan iman. Oke, iya. Ya. Bapak Ibu silakan. Bisa resen terlebih dahulu.
untuk melihat hidup ini sebagai sesuatu yang diberkati itu ternyata tidak semudah itu ya. Pasti ada proses Ya, dan kita seperti Sarah itu ya. ya kita melihat kehidupan Sarah juga tidak mudah ya. Iya. Eh, kalau di soal perempuan itu juga tadi di dalam diri Tuhan Yesus juga ketika Tuhan Yesus lahir juga ada yang mendahului Bu. Maksudnya Elizabeth juga merintis duluan, tetapi ini beda kisah. Yang satu menjadi perintis, kalau Ismail ini nggak tahu jadi perintis juga apa enggak gitu. Ya, enggak, karena kan kalau jadi perintis kan lebih karena memang Allah yang sengaja itu ya. Jadi Ya, ini agak agak terbalik kayaknya ya. iya, beda kisah gitu. Ya. Agak berimbang kalau didialogkan gitu Bu ya untuk yang PLTV-nya itu. Ya, sangat sangat menarik ini untuk yang eh, dari sisi perempuannya. Kemudian dari sisi eh, supporting role-nya Bu, gitu Bu. Bagaimana mensupport Abraham gitu ya. Ini kan yang nggak disangka-sangka kan 90 tahun melahirkan gitu. Ya. Itu udah impossible banget. Tetapi ini ternyata kalau Tuhan sudah berkehendak itu ya bisa bisa juga. Ini yang jarang kita imani. Bahkan kalau sudah masuk menopause itu kita juga wah itu kadang malah keceplosan juga lupa dengan kisah Sarah ini. Itu udah nggak mungkin gitu ya. Kadang orang udah ngejudge gitu. Tapi ternyata Sarah bisa gitu. Walaupun Sarah ya harusnya special case ya. Jadi saya rasa kalau kita memang sudah menopause ya mungkin kita perlu berpikir memang sudah tidak akan diberi anak lagi sih. Iya, Karena Ishak itu kan adalah special case ya. Dia adalah anak perjanjian. Tetapi Allah kita memang mampu melakukan apa yang tidak mungkin. iya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin berdiskusi atau bertanya kepada Ibu Inawati tadi? Kami persilahkan ini. Ya, ada satu Bu, itu Alkitab tidak menggambarkan struggle-nya Sarah karena tidak punya anak. Beda dengan Hana. Mungkin Ibu punya pandangan mengenai ini. Kalau saya bilang pasti struggle deh ya. Alkitab tidak mengatakan bukan berarti tidak, apalagi kita tahu ya di zaman kuno anak itu merupakan sesuatu yang begitu penting dan seperti saya katakan hukum-hukum di negara pada saat itu kalau sampai Sarah tidak bisa memberikan anak kepada suaminya, suaminya bisa mengambil istri yang lain ya dan berarti nanti berarti perempuan itu akan mempunyai kedudukan yang sama dengan dia dan anak dari perempuan lain itu yang akan menjadi pewaris suaminya dengan suami yang begitu kaya nggak mungkin lah Sarah itu tidak bergumul ya. Jadi dalam hal itu saya rasa dia sangat bergumul dan sampai dia kemudian bisa menyarankan mengambil Hagar itu kan sebenarnya juga mau mengokohkan posisinya. Ingat anak Hagar itu nanti secara legal akan dianggap sebagai anak Sarah. Ya sehingga berarti dia sekarang adalah istri yang sudah memberikan anak kepada suami sehingga suaminya kemudian tidak boleh mengambil istri lain ya sehingga dan ini menunjukkan berarti dia pasti memikirkan dong bagaimana supaya posisinya ya sebagai istri satu-satunya itu bisa dipertahankan misalnya. Jadi saya yakin pasti bergumul. Nah, Hana ibunya Samuel memang ada hal lain lagi adalah karena Samuel Elkana itu mengambil istri lain dan istri lain itu suka mengejek dia ya karena itu pergumulannya jadi bertambah banyak karena dia kemudian diejek. Sarah kan tidak setidak-tidaknya orang tidak berani mengejek di depan mukanya ya sehingga memang pergumulan Hana itu memang lebih lah dalam arti itu ya. Jadi ada nuansa tambahannya. Ah,
Iya, apakah sudah jelas Bu Ika? Ya, Saya harap makasih sudah Bu ya. Ina. Bu, apakah berarti artinya eh, Abraham dengan Sarah itu di zaman itu tuh termasuk suami istri yang berbeda dengan yang lain ya? Artinya Nggak, kita sudah kenal tua, banget, Pak. Dorong-dorong. terus Abraham tidak Kita punya dorong istri bener-bener. Aku yang langsung lain gitu masuk, selain aku Sarah. yang langsung masuk Jadi nih. memang mereka menjadi Buat. suatu ada hal ini juga yang membuat mereka juga jadi dipilih oleh Tuhan mungkin Bu. Kenapa Abraham? Ya, karena pernikahan mereka juga ya kesetiaan Abraham kepada Sarah, Sarah kepada Abraham gitu Bu. Walaupun nanti ketika Abraham suruh dengan Firaun baru Sarah ngikut gitu, dengan Abimelek baru Sarah ngikut gitu. Nah, menurut saya pasti memang ada sesuatu yang luar biasa juga ya, bahwa mereka sudah entah berapa tahun menikah tidak punya anak dan Abraham tidak mengambil istri lain. Karena kan sebenarnya apalagi dia seorang yang begitu kaya, seharusnya masuk akalnya dia kemudian sudah mengambil istri lain. Tapi apakah ini yang menyebabkan mereka dipilih Allah? Saya rasa tidak ya, karena Allah selalu menekankan dia akan berbelas kasihan kepada siapa dia akan berbelas kasihan. Karena itu kita harus melihat Allah memilih seseorang bukan karena kita lebih baik ya, atau ada sesuatu yang istimewa. Allah memilih semata-mata karena dia mengasihi, karena dia berbelas kasihan. Cuman saya rasa memang antara Abraham dan Sarah ada sesuatu yang patut dikagumi ya, bahwa setidak-tidaknya dalam hal ini Abraham ya, berapa puluh tahun istrinya mandul dan dia tidak mengambil istri lain. Saya rasa itu adalah sesuatu yang langka tuh di zaman kuno. Tapi saudara, sebenarnya kita juga harus mengerti. Di zaman kuno jangan berpikir bahwa kebanyakan orang berpoligami. Tidak. Kehidupan waktu itu susah, istri atau perempuan itu tidak mandiri. Jadi rakyat jelata biasanya tidak berpoligami. Karena itu kalau kita lihat di dalam Alkitab, yang berpoligami itu biasanya seperti bapak-bapak leluhur yang sangat kaya, ya. Elkana juga kelihatannya orang terpandang, yaitu Elkana bapaknya Samuel. Kemudian juga kalau tidak para hakim dan raja. Sedangkan rakyat jelata biasanya tidak berpoligami karena memang tidak mudah ya untuk membina sebuah keluarga mencari nafkah untuk satu keluarga, apalagi kalau punya dua istri ya, sehingga sebenarnya poligami tidak perlu kita lihat sebagai sesuatu yang umum pada waktu itu. Makasih Bu Ina. Oke. Bu, satu lagi Bu, ada yang di kolom chat dari Pak Ignatius Baguseta. Kejadian 20 mencatat peristiwa Abimelek mengambil Sarah sebagai istrinya, walau yang pertama Sarah sudah berusia lanjut dan yang kedua tidak ada catatan mengenai para Sarah. Berbeda dengan kasus di Mesir di Kejadian 12. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, adakah latar belakang budaya dari tindakan Abimelek ini? Terima kasih. Pertama, kenapa sudah tua? Saya rasa mungkin Sarah yang namanya istri orang kaya ya, pasti merawat diri ya. Dan jangan lupa pada waktu itu kan orang memang bisa hidup sampai Sarah aja meninggal umur 120-an ya. Sorry. Sehingga kalau umur 70-an, 80-an mungkin sekarang tuh seperti kita berumur 40, 50 kayaknya ya. Jadi lagi pula zaman kuno kan polusi nggak seperti sekarang. Jadi kemungkinan sekali memang orang bisa lebih awet muda. Sehingga saya pikir dia adalah orang yang pasti tetap menarik dong. Kalau nggak masa sampai Firaun tertarik ya. Kemudian Raja Abimelek juga tertarik. Pertanyaan kedua apa ya Pak? Saya nggak terlalu nangkep tuh. Yang kedua tidak ada catatan mengenai ini latar belakang budaya, Bu. Adakah latar belakang budaya dari tindakan Abimelek tadi? Dalam hal itu raja ya biasa dong mengambil banyak istri. Seperti saya katakan, orang jarang berpoligami kecuali orang-orang sangat kaya dan berkuasa. Abimelek adalah raja. Ya, jadi kalau raja mengambil banyak istri, nah itu adalah sesuatu yang sebenarnya masuk akal ya. Jadi kelihatannya ya tidak mengherankan, karena itu kenapa tadinya Firaun juga mengambil dan sekarang Abimelek. Abimelek juga adalah raja, dia adalah raja orang Filistin. Oke, ya. Kiranya menjadi jelas ya apa yang kita perbincangkan malam ini. Oke, terima kasih Bu Ina untuk kita ambil waktu sejenak Bapak Ibu. Kami akan membagikan info nanti ketika Bapak Ibu membutuhkan materi ini bisa menghubungi kami dan
kami pun juga akan memberikannya di kolom chat. Untuk sementara kami akan berbagi info. Yang pertama adalah kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Inawati Teddy yang sudah hadir pada sore ini menyampaikan materi tentang pahlawan iman dalam Alkitab, Sarah, di sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Terima kasih Bu Inan. Dan selanjutnya ada program dari kami, kado Natal terindah bagi anak-anak. Ini untuk menyambut Natal, kita mengajak kita semua untuk berbagi literatur kepada anak-anak yang ada di pelosok Indonesia. Dan Bapak Ibu bisa menyalurkan dukungan di rekening BCA Yayasan Pancar Bicara Alkitab, atau bisa menghubungi saudara kami Mas Windra di nomor yang sudah tertera ini. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu, kami akan menyampaikan juga sejenak bersama Scripture Union Indonesia akan menghadirkan talk show remaja dan akan membahas topik Christian Teens Responding to LGBT. Ya, ini ya pengenalan tentang LGBT kepada remaja dan bagaimana cara kita untuk meresponnya secara tepat, terutama bagi para remaja. Dan narasumber yang akan kami undang adalah Bapak Martin Manurung. Ya, kalau Bapak Ibu berkenan mengajak anak-anaknya atau para remaja yang menjadi binaannya, kami persilahkan untuk bergabung di Jumat 24 November 2023 di jam yang sama. Oke, itu demikian info dari kami Bapak Ibu. Dan untuk yang terakhir, poin-poin penting dari pertemuan kita malam ini boleh Ibu Inawati tadi sampaikan dan kemudian bisa ditutup di dalam doa, Bu. Masih di mute, Bu. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang Sarah, walaupun memang dia adalah seorang pahlawan iman, ya, dia adalah istri daripada bapak orang percaya, tapi kita melihat juga bahwa dia ada beberapa kelemahan. Tapi menurut saya malahan itu menjadi sesuatu yang menghibur, ya, bahwa ternyata ketika kita mempunyai kelemahan-kelemahan, bukan berarti kita tidak bisa menjadi seorang pahlawan iman. Bukan berarti kita tidak bisa menjadi orang yang kemudian bisa memberikan teladan, ya, karena kita bertumbuh juga melalui kelemahan-kelemahan kita. Karena itu ketika melihat tokoh-tokoh Alkitab yang juga Allah secara gamblang tunjukkan kelemahan-kelemahan mereka, maka ini seharusnya juga menghibur kita dan menguatkan kita. Supaya kemudian walaupun kita juga banyak kelemahan, ketika Allah mau memberkati, ketika Allah mau memakai kita, maka kita ya bisa menjadi seorang yang mempunyai pengaruh yang baik kepada orang-orang sekitar kita. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Bapa jika kami boleh melihat Sarah, seorang yang mempunyai peran yang begitu penting, walaupun dia juga punya beberapa kelemahan. Tetapi biarlah ini malahan boleh memberikan kami penghiburan dan kekuatan, karena kami juga tahu bahwa kami sama sekali bukan orang yang sempurna. Supaya di tengah-tengah kelemahan kami pun kami mempunyai harapan bahwa Tuhan boleh memakai kami secara luar biasa. Dan bahwa kalau pengenalan kami akan Engkau sekarang belum baik, kami pun boleh menjadi semakin mengenal Engkau dan bertumbuh di dalam iman kami. Kami bersyukur, berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.